Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat pagi. Kita akan melanjutkan perkuliahan dengan cara daring, dan kita pakai metode tertunda pakai YouTube. Nanti silahkan diamati, dan juga dilanjutkan tanya jawabnya nanti bisa memakai WhatsApp group. Langsung saja saya mulai. Perkuliahan kali ini kita akan membahas mengenai desain produk, desain produk dan jasa. Jadi kalau produk itu menyangkut barang, kemudian jasa itu menyangkut pelayanan non barang atau non bendawi. Nah, dalam mata kuliah ini, bab ini atau topik ini, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan seleksi barang dan jasa, daur hidup produk atau product life cycle, kemudian pengembangan produk serta desain produk dan jasa. Ada beberapa pilihan strategi dalam manajemen operasi. Yang pertama, beberapa hal sering kita sampaikan. Yang pertama adalah diferensiasi atau ciri pembeda antara suatu industri tertentu dengan industri yang lain. Ini dicontohkan dalam mata kuliah ini adalah Soldiers Hospital, jadi rumah sakit yang tertentu yang memberikan ciri pelayanan yang berbeda. Yang kedua adalah strategi pilihan biaya rendah atau low cost. Ini dicontohkan pada perusahaan Taco Bell dan respon yang cepat atau fast respon itu dicontohkan dalam Toyota. Nah, sebenarnya itu turunan dari sistem Toyota Production System atau TPS. Nah, kita mengenal beberapa kali dalam suatu produk pasti akan mengalami siklus. Jadi apapun sih dalam kehidupan bisnis itu menyangkut kehidupan bisnis juga. Di situ ada tentunya sudah diketahui ada 4 tahapan siklus hidup produk yang umum. Yang pertama adalah perkenalan atau introduce, kemudian yang kedua adalah pertumbuhan atau growth, ketiga adalah kematangan atau mature, dan keempat adalah penurunan atau decline. Jadi strategi permasalahan perusahaan itu tentunya melewati hampir semuanya. Ini hampir semua produk mengalami hal demikian. Hanya mungkin memang panjang pendeknya tahapan itu berbeda-beda. Ada yang mungkin pertumbuhannya panjang, lama, ya. Kemudian kematangannya cepat, kemudian menurun. Atau mungkin perkenalannya yang panjang, kemudian tumbuhnya cepat, ya bisa juga. Nah, dalam tahap perkenalan ini, secara teoritis, itu bicara mengenai periode yang terbaik untuk menambah pangsa pasar. Jadi bisa jadi kita sudah memiliki suatu pasar tertentu, tapi ingin mengembangkan yang lain, sehingga pangsa pasar kita naik, persentase market share kita diharapkan naik dengan adanya tambahan produk baru. Di sini kegiatannya adalah rekayasa penelitian dan pengembangan yang utama. Nah, makanya di sini belum begitu mengenalkan produk, belum ada keuntungan. Bahkan bisa jadi ini adalah, nanti kita lihat tabel berikutnya, adalah sifatnya merugi. Karena kita masih preparasi semuanya, baru akan membuat pabrik, membuat produk, belum jualan, belum ada pendapatan di sini. Kemudian ada fase pertumbuhan atau tahap pertumbuhan, itu adalah
untuk di sini ada tahapan yang mudah untuk mengubah citra, harga, dan kualitas. Jadi ketika kita masih masa pertumbuhan itu masih bisa cukup gampang untuk berubah, dan di satu sisi akan memperkuat posisi di ceruk pasar yang ada. Nah, kalau contoh-contohnya ini sebenarnya materi ini sudah beberapa tahun yang lalu. Jadi misalnya ini dicontohkan pada saat buku dikarang ini adalah Expo 360, ini mungkin sepertinya kayak kamera gitu ya. Kemudian iPod. Nah, iPod itu lagi masa-masa pertumbuhannya. Nah, kemudian di sini ini kalau tahun berapa ya? Tahun sekitar 2000-an kurang gitu kan, ada suatu mesin pencari. Kemudian dari sisi elektronik itu ada teknologi LCD dan TV plasma. Kemudian ada tahapan ketiga itu yang kematangan. Nah, ini yang perlu hati-hati. Seringkali perusahaan itu telat dalam membuat rekayasa lead bank itu gara-gara menunggu matang. Jadi harusnya pada saat pertumbuhan ini sudah terus digenjot untuk hal-hal yang baru. Masalah nanti rilis produknya itu bisa kapan saja. Nah, tergantung nanti ada suatu strategi yang namanya strategi postponement atau penundaan. Jadi bisa jadi kita sudah menghasilkan suatu rencana produk baru. Rencana produk baru untuk dikembangkan, untuk dirilis di pasar. Namun karena produk sebelumnya masih laris, di hold dulu, jadi dipospon, ditunda. Nah, baru ketika memang produk yang lama sudah mulai menurun penjualannya ini dirilis, atau rilisnya bisa dipercepat ketika kompetitor itu masuk lebih awal. Nah, ketika kompetitor masuk lebih awal, maka pangsa pasar industri kita akan terancam. Nah, oleh sebab itu bisa segera dilepas rencana produk barunya. Namun demikian, produk baru ini terus harus dikembangkan terus-menerus. Nah, pelepasannya yang menunggu pasar yang tepat. Kalau kita menunggu ini mature, kemudian produk baru kita kembangkan, maka kita akan telat. Sama misalnya seperti ini. Sudah ada wabah COVID kayak seperti ini, laboratorium baru bekerja gitu, akhirnya sudah terlanjur membesar sekali. Nah, kemudian ada masa penurunan. Nah, ini berarti sekitar memang tahun 2000 kurang lah. Nah, itu jadi floppy disk itu sudah mulai nggak laku ini. Karena floppy disk ini udah tahun 90-an. Tahun 90-an. Kemudian TV analog juga akan turun, digantikan ini yang berkembang TV LCD dan plasma. CD-ROM juga sudah mulai kurang karena di sini sudah mulai ada flash disk. Kemudian sistem kalau perdagangannya restoran itu drive-thru, artinya pesan dari arah baru masuk kemudian keluar sudah membawa produknya. Kemudian dari sisi perhitungan atau arus kas, penjualan, biaya, dan arus kas itu memang seperti ini. Produk life cycle itu misalnya pendapatannya di sini ketika karena di awal perkenalan itu penjualannya nggak tinggi, jadi pendapatannya tinggi tapi bertahap terus naik ini tumbuh, pada saatnya ada kematangan itu mulai turun dan ini decline. Ini pendapatan dari sisi penjualan. Tapi biaya pengembangan dan produksi itu awal tinggi sekali. Di sini awalnya tinggi sekali yang hitam ini. Nah, sehingga arus kasnya negatif karena apa? Pendapatannya kecil. Kalau namanya pengembangan itu butuh biaya yang besar, biaya bahan baku, biaya riset, biaya SDM dan sebagainya. Tapi belum menghasilkan. Kemudian ini menurun hingga
ini terjadi kerugian di masa ini. Namun pada gerakan selanjutnya pertumbuhan dan kematangan ini ada pendapatan bersih, sebetulnya bisa dimulai dari sini atau berupa keuntungan, tapi lama-lama nanti akan merugi lagi karena penjualannya menurun, pendapatannya menurun, menjadi kecil sekali, sedangkan biaya produksinya tetap tinggi. Minta cas, Dek. Bentar, saya ambil cas. Saya lanjutkan. Ini adalah siklus hidup produk berhubungan dengan penjualan, kemudian biaya dan arus kasnya. Jadi di awal biasanya negatif, kemudian di tengah itu akan mendapatkan keuntungan bersih, tapi di akhir akan bisa jadi kerugian lagi atau negatif lagi karena biaya penjualannya nggak tinggi atau menurun, tapi biayanya tetap tinggi. Ada tahapan-tahapan yang perlu kita perhatikan ketika ada siklus hidup produk. Yang pertama adalah perkenalan. Itu karena produknya sedang disesuaikan dengan kondisi pasar. Diperlukan pengeluaran-pengeluaran lain apa sebenarnya penelitian, kemudian pengembangan produk. Dan penelitian itu biayanya sangat mahal biasanya. Pengembangan produk begitu juga. Atau juga dalam bentuk modifikasi dan perbaikan proses. Misalnya gini, ada suatu misalnya suatu motor mengeluarkan tipe baru, itu otomatis pabriknya juga harus dimodifikasi atau diperbarui. Makanya beberapa pabrikan misalnya saat ini itu yang kayak Panther kayak itu harus dihitung, jadi dihitung sebenarnya antara investasi dan rencana perolehan atau pendapatannya itu seperti apa, berimbang enggak. Kemudian pengembangan pemasoknya. Jadi kesiapan pemasok itu perlu dikembangkan karena dengan pengembangan pemasok maka itu juga memerlukan biaya juga. Kemudian dalam masa pertumbuhan itu desain produk itu udah mulai stabil. Jadi ada masukan-masukan gitu. Kurang ini termasuk kemasan itu sudah namanya enggak berubah lagi. Nah, di sini itu sudah harus mulai memperhitungkan atau forecasting terhadap kapasitas yang efektif, termasuk kebutuhan permintaan. Kemudian diperlukan penambahan atau peningkatan kapasitas yang sudah ada atau untuk menampung permintaan yang ada. Jadi di sini karena di masa pertumbuhan itu semakin meningkat, maka kita harus membuat line baru, line produksi baru. Kemudian pada masa kematangan itu karena tahu bahwa jadi ada gula, ada semut, ketika suatu industri marginnya besar, maka pendatangnya akan banyak. Nah, ketika industri itu akan besar, pendatangnya akan banyak. Nah, di situ berarti akan muncul pesaing-pesaing baru. Akan muncul pesaing-pesaing baru. Dan untuk tetap bertahan, maka diperlukan produksi dalam jumlah yang besar dan inovatif. Artinya, dengan jumlah produksi yang besar, maka biaya tetapnya itu akan menjadi berkurang, akan mengecil. Dan biayanya itu perlu dikendalikan. Nah, bagian lini produk yang tidak menghasilkan atau kecil kontribusinya, maka bisa dipotong atau ditiadakan. Nah, kemudian pada masa penurunan ini yang memang harus dibuat suatu keputusan yang berat ya, karena produk sudah mendekati akhir, menyangkut dengan banyak pekerja, menyangkut banyak dengan
investasi yang sudah masuk, namun mau dihentikan juga masih ada konsumen sebagian yang membutuhkan juga. Nah ini kebutuhan berat, namun demikian bisa dianalisis bagaimana apakah memang harus ditutup atau tidak. Nah, jadi nanti ada pertimbangan-pertimbangan bagaimana suatu industri itu sebaiknya digimanakan, tetap dilanjutkan dengan dikembangkan, kemudian ditutup lini produknya atau bahkan dijual. Berdasarkan nilai, ada analisis produk. Jadi seperti tadi, keputusan setelah decline tadi, itu ada beberapa keputusan yang memang harus diambil. Nah, termasuk menutup atau menghentikan bagian dari industri tersebut yang tidak memberikan kontribusi, ya, bahkan merugikan. Nah, untuk bisa melihat secara detail mana yang menguntungkan dan mana merugikan, maka dilakukan analisis berdasarkan kontribusi dolar atau kontribusi pendapatan yang diperoleh terhadap perusahaan dengan cara diurutkan. Nah, pengurutannya itu bisa berdasarkan kontribusi tahunan total atau kontribusi yang masing-masing. Nah, dari situ kemudian ini sebetulnya akan menjadi keputusan bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan yang terbaik. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini contohnya adalah pabrik furnitur Sam menjual kursi cinta ini. Atau mungkin ini kursi apa ya, kursi semacam kursi goyang atau apa gitu ya. Kemudian lengan kursi, kemudian bagian kaki, dan recliner untuk menggerakkan naik turun. Nah, dari sini kelihatan ya bahwa kontribusi produk itu terendah itu adalah footstool. Itu hanya $12 dan kontribusi tahunannya itu hanya 6.244. Berbeda dengan recliner ya. Itu kontribusi produknya 136 dan kontribusi apa itu? Tahunannya itu 51.000, hampir sama dengan ini lebih tinggi lagi. Nah, kalau ya harus dibuat keputusan, misalnya itu memang berdiri sendiri, maka footstool ini sebaiknya bisa dihentikan untuk mengurangi beban biaya. Ini contohnya. Nah, kemudian bagaimana ketika ada produk kita itu decline, menurun, sedangkan perusahaan harus tetap tumbuh, harus dipertahankan, maka mau nggak mau kita harus melakukan suatu terobosan-terobosan. Yang pertama adalah karena proses atau bisnis itu tidak terlepas dengan namanya aspek pasar. Jadi ketika produk kita ingin diterima oleh pasar, maka kita harus memahami pelanggan. Makanya selalu ada istilah customer satisfaction atau kepuasan pelanggan. Jadi dengan konsep memahami pelanggan ini diharapkan kepuasan pelanggan akan tercapai. Bagaimana kita akan bisa mencapai atau memuaskan pelanggan wong kita nggak memahami. Nah, itu kan. Jadi filosofinya ketika kita ingin memuaskan, otomatis kita harus memahami keinginan dari pelanggan. Nah, kalau nggak paham, misalnya seorang pelanggan lagi sebutnya pengennya haus, sedangkan kita nyodorkan makanan. Nah, itu kan juga kurang memahami. Nah, pelanggan itu merasa kepanasan di ruangan kita, maka kita harusnya ada air conditioner. Kemudian faktor yang lain itu karena adanya perubahan ekonomi. Nah, saat-saat ini memang banyak produk yang mengalami decline tiba-tiba atau penurunan tiba-tiba. Tapi secara tidak langsung, manusia itu selama hidup memang tetap memiliki kebutuhan dan keinginan. Maka ada muncul suatu peluang baru. Nah, peluang baru itu bagaimana? Ya dipelajari gitu ya. Nah, peluangnya berupa apa? Perubahan ekonomi.
Kemudian perubahan sosial dan demografis. Ini contohnya perubahan sosial dan demografis seperti apa? Ya misalnya seperti sebetulnya demografis itu ya karena adanya arus urbanisasi gitu ya. Kalau perubahan sosial itu dari gaya hidup orang yang selama ini jarang cuci tangan jadi cuci tangan, nggak pernah pakai hand sanitizer pakai hand sanitizer gitu kan. Kemudian perubahan teknologi juga. Teknologi mengajar. Nah, hari ini kita lakukan dari teknologi luring kemudian dengan daring. Maka itu adalah suatu peluang-peluang, ya, peluang-peluang. Bagaimana Anda bisa menangkap suatu peluang tersebut? Kemudian perubahan politik dan peraturan hukum ini tidak terlepas dengan misalnya kepala daerah A atau presiden itu mungkin kebijakannya berbeda. Satunya menerapkan misalnya PSBB, satunya tidak. Nah, hal-hal lain yang muncul dalam kesempatan peluang produk baru ini, perubahan lainnya adalah misalnya kebiasaan pasar, standar profesional, pemasok, dan distributor. Nah, sekarang saya mau segi industri dalam industri gula semut. Itu menyangkut apa? Menyangkut kebiasaan atau sadar diri terhadap kesehatan, bahwa orang berasumsi bahwa gula pasir itu indeks glikemiknya tinggi sehingga lebih berbahaya bagi kesehatan. Sedangkan adanya gula semut itu selain mengandung unsur kearifan lokal, maka secara umum akan lebih sehat. Sama-sama manis tapi lebih sehat. Kemudian ada suatu sistem bagaimana suatu produk itu dikembangkan, itu setidaknya ada dua bagian, di mana bagian pertama itu menyakup kerja tim desain dan rekayasa, kemudian yang kedua adalah cakupan kerja dari tim pengembangannya. Kalau pengembangan itu sifatnya lebih luas, itu berupa dari ide-ide dan kemampuan. Nah, agar pengembangan kita itu tidak salah arah, tentunya kita harus mengikuti persyaratan pelanggan yang tadi sudah di depan disampaikan. Ada suatu keinginan untuk secara bisnis produk kita akan bisa diterima kalau sesuai dengan syarat dari pelanggan atau keinginan pelanggan. Syarat pelanggan ini menyangkut biasanya adalah ya fungsional, estetika, kemudian ada hal-hal lain yang mungkin tidak dicirikan. Fungsional misalnya apa? Misalnya HP. HP itu meskipun di situ ada kecanggihan apa, bisa memotret dengan wajah yang cantik atau yang lebih baik, tapi pasti kalau namanya HP ya harus bisa untuk komunikasi, untuk nelpon, itu kan fungsional, spesifikasi fungsional. Nah, sedangkan spesifikasi produk itu menyangkut spesifikasi atribut. Jadi mungkin HP tapi bisa untuk radio, bisa untuk TV, juga untuk hal-hal lain, misalnya mengirim pesan yang sifatnya bergambar, video. Nah, kemudian juga dilanjutkan peninjauan desain, menyangkut kompleksitasnya, dan pengujian pasar. Pengujian pasar misalnya menyangkut makanan atau rokok, kadang makanya mungkin Anda lihat di terminal itu ada mbak-mbak SPG yang memberikan gratis, kemudian mereka diminta untuk mengevaluasi tingkat acceptance-nya atau keberterimaannya atau preferensinya mereka, senang nggak dengan produk-produk yang dia tawarkan. Misalnya kayak HP ini penilaian desainnya adalah ini paling pas segini ukurannya, bukan yang lebih besar. Yang besar ini kantongnya nggak muat. Ini kalau ini kantong muat. Di kantong bawah juga ini tipis, belum tipis. Ini halnya. Nah, barangnya tipis, ringan, tapi layarnya lebar. Misalnya seperti ini. Nah, setelah pengujian pasar, maka mulai dikenalkan ke dunia konsumen ya, dan dievaluasi.
Lah, yang hijau ini adalah menyangkut kerja tim desain rekayasa, sedangkan ini pengembangan, ini lebih umum. Oke, saya lanjutkan. Nah, dalam salah satu konsep pengembangan itu ada istilahnya Quality Function Deployment atau QFD. Yaitu suatu proses menetapkan permintaan pelanggan atau keinginan pelanggan dan menerjemahkannya keinginan pelanggan tersebut melalui suatu atribut. Nah, atribut ini artinya apa? Sebetulnya industri itu atau bagian-bagian itu bisa melaksanakan enggak? Nah, misalnya HP, kalau bisa HP itu dilipat tipis gitu kan. Dan ringan. Tapi masalahnya di dalam industri itu, pabrikan itu mampu nggak keinginan pelanggan seperti itu. Oh, misalnya, HP-nya bisa berubah warna dengan kata-katanya, gitu. Bisa merah, gitu, berubah merah. Putih, berubah putih. Nah, ini bisa diterjemahkan, keinginan pelanggan ini diterjemahkan dalam bagian fungsional atau enggak. Ini maksud dari quality function deployment. Ya. Tahapan-tahapannya apa? Yang pertama adalah identifikasi keinginan pelanggan. Identifikasi keinginan pelanggan. Yang kedua apa? Jadi pelanggan itu sebenarnya maunya apa diidentifikasi. Dan biasanya semakin banyak pelanggan, kemauannya banyak, tapi pasti biasanya juga tumpang tindih. Artinya permaunya yang pokoknya HP-nya itu biasanya bisa yang penting casnya lama gitu kan. Itu hampir semua pelanggan mesti menginginkan itu. Tapi kalau masalah warna itu enggak semuanya. Artinya mesti ada kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut mayoritas pelanggan. Tidak semua harus dipenuhi, karena memenuhi itu kan berarti kan biaya. Kemudian identifikasi bagaimana produk dasar memuaskan keinginan pelanggan. Yang ketiga, keinginan produk itu, pelanggan itu bagaimana akan bisa dibuat. Nah, ini menyangkut apa? Menyangkut biaya, menyangkut keahlian, itu perlu dipertimbangkan. Nah, kemudian di dalam perusahaan sendiri, tadi antara orang desain, orang estetika, orang seni mungkin juga melibatkan, kemudian orang jaringan, kemudian orang material, kemudian orang produksi, quality control mungkin dilibatkan apa-apa saja bahwa produk ini bisa dibuat atau enggak. Nah, seperti tadi sudah kami sampaikan, buat tingkat kepentingan. Artinya nanti pelanggan itu pasti maunya banyak, tapi tidak harus juga semuanya dipenuhi kayak gitu kan. Kalau sudah ingin memenuhi masing-masing pelanggan ya itu namanya sudah customized. Customized itu pasti biayanya mahal. Kemudian juga dievaluasi adanya produk pesaing dengan model benchmark gitu, patok duga juga bisa dilihat. Nah, ketika melihat pesaing, jangan melihat pesaing yang terlalu jauh. Nah, ketika Anda nomor 2, maka yang Anda lihat adalah nomor 1 sama nomor 3. Nggak usah melihat nomor 5, nomor 7, nomor 10 apalagi. Karena nanti nggak fokus. Jadi ketika Anda melihat persaingan Anda nomor 2, bagaimana caranya nyalip, caranya mengungguli dari nomor 1. Tapi melihatnya terhadap nomor 3 adalah bagaimana caranya untuk mempertahankan posisi jangan sampai dikejar. Nah, itu evaluasi persaingan seperti itu. Kemudian tentukan atribut teknis yang digunakan, misalnya prestasi perusahaan, prestasi pesaing terhadap atribut tersebut, dan sebagainya. Ya. Oke. Kemudian melanjutkan yang deployment tadi, kemampuan untuk diproduksi dan rekayasa nilai. Artinya di sini bisa jadi pelanggan itu sebetulnya minta fungsi aja, misalnya minta fungsi apa? Suatu pegangan rak yang ringan, sederhana, tidak rumit, ringan, kokoh, ringan tapi kuat, pemasangannya gampang, kemudian juga gampang dibersihkan misalnya gitu. Nah, menerjemahkan itu sebetulnya sudah inheren dengan kepentingan perusahaan. Kadang kan kita
membuatnya itu untuk memenuhi barang yang kuat itu harus tebal, harus berat, harus dikunci, lasnya banyak. Nah, bisa jadi seperti itu. Tapi bisa jadi juga salah karena eh, konsep manajemen itu adalah efisiensi. Misalnya nih, pertama konsepnya adalah adanya produk yang rumit, bagaimana diurai menjadi tidak rumit. Nah, kemudian adanya harusnya banyak barang tambahan tempelan, nggak usah. Aspek-aspek fungsional diperbaiki atau bahkan mungkin tetap saja tapi masih tetap kuat kayak gitu. Tetap bagus, bisa mencakup banyak hal. Kemudian peningkatan desain pekerjaan yang lebih bagus, kemudian gampang dirawat, diperbaiki, gampang dibersihkan, dan desainnya itu tangguh. Tangguh itu kalau misalnya siku-sikunya secara uh, uh, apa desainnya itu harus dibikin tangguh supaya produknya itu ya bisa dibilang awet. Ya, ini contohnya, misalnya ini contohnya. Ya. Itu pertama kali suatu produk itu seperti nomor satu. Kita lihat, dengan harus membuat seperti ini adalah Sikura. Sikura. Desain pertama itu harus membuat material yang harus dibentuk seperti ini. Di sini ada skrupnya, kemudian di sini ada umur bautnya, dikunci. Nah, kemudian ada bukan di sini. Ini ternyata dengan ini menimbulkan biaya yang mahal. Kenapa mahal? Wong ini harus membuat dua hal. Kemudian ini teorinya kan gampang copot, dibaut, dibaut. Ya, otomatis banyak pekerjaan dan banyak material yang terbuang. Kemudian desain dibalik. Nah, dari awalnya ini memanjang sampai sini, ini dipotong bidang gitu. Ini akan menurunkan biaya, nggak perlu murbaut lagi. Nah, ada penguncian di sini. Ya. Kemudian ini penguatan dari sini. Ini yang jadi perbedaannya ini dari sini ini ke sini. Ini ke sini. Nah, kemudian ternyata ini bagian ini nggak perlu, nggak perlu. Tapi mendingan lurus saja karena membelokkan ini butuh juga biaya, butuh juga material gitu. Dibikin lurus saja. Nah, karena ini secara sudah biayanya mahal, perlu biaya, tapi kekuatannya itu kurang. Kalau dengan ini malah lebih kuat. Nah, ini akan menjadi sangat murah. Nah, elegan, nggak rumit, gampang dibersihkan, tapi kokoh tetap. Ini contoh dalam upaya membuat suatu desain. Kemudian desain-desain itu akan berlanjut tergantung prioritas atau keinginan dari pelanggan dan juga yang bisa diterjemahkan dalam di industri. Nah, ada beberapa pertimbangan atau permasalahan desain produk. Yang pertama adalah desain bagaimana tangguh, kemudian moduler yang berulang, kemudian CAD, CAD, computer aided design, yang mendesain dengan bantuan komputer, kemudian CAM atau computer aided manufacturing, kemudian teknologi virtual reality, kemudian analisis nilai dan etika desain yang ramah lingkungan. Karena tuntutan-tuntutan ini maka kadang menimbulkan biaya-biaya baru dan ketika mengakomodir itu kadang mengorbankan bagian lain. Saya kira ini untuk kuliah kedua dan nanti boleh ini jadi nanti kurang lebih 40 menit itu kita kuliah, silakan nanti dibaca, dipelajari, kemudian nanti kurang lebih pada jam keduanya kita bisa tanya jawab melalui WA, melalui WA. Bisa voice note atau mungkin ditulis, atau mungkin juga dikirimkan dalam bentuk tulisan di Word atau PDF.
Oke, terima kasih. Eh, Selamat belajar. Tentunya dengan cara belajar ini mungkin ada tantangan-tantangan sendiri eh, yang tentu harus ditangani secara komprehensif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.